Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bersekutu di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan Bapak Pendeta Hudiono serta jemaat Elusai yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau kesempatan pagi hari ini kita boleh berhimpun bersama menikmati kasih Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu serta jemaat Elusai yang boleh mempercayakan saya untuk boleh menabur benih firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita dengar firman Allah, mari kita akan satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Nama di atas segala nama yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan dengar firman-Mu, berikan pengurapan hikmat dan pewahyuan-Mu. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, sama-sama diberkati, sama-sama diurapi. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang percaya bersama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan pagi hari ini yang mana Bapak Pendeta Hudiono telah memberikan kepercayaan kepada saya secara pribadi untuk menabur benih firman Allah dengan tema pengajaran sesat yang ada di Indonesia ini. Nah, kalau kita berbicara tentang pengajaran, bicara lebih-lebih tentang pengajaran sesat, maka ada beberapa hal pengajaran sesat itu muncul ya cukup lama sebenarnya. Untuk itu saya akan sampaikan pengajaran penyesat ini adalah dari 4 bagian ya, atau 4 kelompok besar. Yang pertama adalah saksi Yehova. Itu berdiri pada tahun 1870 yang dipimpin oleh Charles Taze Russell, kantor pusat di New York. Pada tahun 2007, saksi Yehova ini sudah memiliki anggota aktif 6,9 juta anggotanya, terdiri dari 235 negara di dunia. Nah, jadi saksi Yehova ini kalau kita berbicara saksi Yehova, di mana penyesatannya? Maka yang pertama adalah mereka ini mengaku Kristen tetapi tidak mengakui Allah Tritunggal. Itu yang pertama. Jadi mereka mengaku Kristen tetapi tidak mengakui Allah Tritunggal. Yang kedua, mereka mengaku lebih tinggi dari pengikut yang lain. Saya ulangi lagi, mereka mengakui lebih tinggi daripada yang lain. Jadi mereka spesial begitu ya nampaknya. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka tidak mau menghormati bendera. Ini salah satu ya. Kalau umpamanya anak kita sekolah pada saat upacara, mereka tidak mau untuk menghormatinya ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, mereka menolak adanya Natal. Ini sangat urgent, sangat penting dan perlu saya sampaikan. Mereka menolak adanya Natal dan Paskah karena mereka anggap itu adalah pagan. Nah, kalau mereka menolak Natal dan Paskah, berarti secara tidak langsung menolak namanya kelahiran Yesus dan kematian Yesus. Karena kalau bicara Natal itu adalah bicara kelahiran, Paskah itu berbicara tentang kematian, dan makna dari kematian itu adalah penebusan dosa. Jadi yang pertama kita melihat kelahiran Yesus. Kalau yang namanya saksi Yehova menolak itu, berarti dia menolak tentang kelahiran. Sedangkan kelahiran Yesus itu ditulis dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-26. Injil Lukas pasal yang pertama
ayat yang ke-26 sampai 31. Kita akan baca. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Ayat 30 berkata, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31 dikatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jelas Alkitab katakan bahwa Yesus itu lahir. Nah, lalu poin yang kedua. Jadi kalau bicara Natal, bicara kelahiran. Terserah mereka mau mengadakan bulan Desember kah, atau memang bulan Januari. Ya, sekarang ini kan yang paling mudah aja karena kesibukan. Namun demikian bahwa Yesus pernah lahir. Poin kedua adalah bicara Paskah. Kalau Paskah itu bicara tentang kematian. Tentu kematian Yesus ini punya tujuan yang sangat jelas. Mengapa dia lahir dan mengapa dia harus mati. Dan kematian menurut Paulus dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 kita akan melihat, dikatakan, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia." Saudara, jelas dikatakan di sini. Kalau bicara soal darahnya, itu bicara kematian. Ternyata kematian itu adalah yang dimaksud, tujuan kematian itu adalah penebusan dan pengampunan akan dosa. Menebus dosa dan mengampuni dosa. Jadi jelas sekali. Ya saudara. Nah, ini menurut Alkitab. Lalu kita melihat satu sisi yang lain. Menurut sejarah, ternyata sejarah pun juga mencatat tentang kematian Yesus. Pada tahun 52 Masehi, seorang yang bernama Talus mencatat atau menulis tentang penyalipan Yesus. Dan pada saat penyalipan itu terjadi kegelapan yang luar biasa. Nah, Talus itu mencatat dan menulis tentang penyalipan Yesus. Di mana pada saat penyalipan itu terjadi kegelapan. Rupanya saudara, kutipan tulisan Talus itu ditemukan seorang yang bernama Julius Africanus pada tahun 221 Masehi. Ini sejarah. Dan dokumen sejarah itu masih ada sampai hari ini. Jadi sangat jelas bahwa Talus itu, atau seorang yang bernama Talus itu mencatat jelas tentang kematian. Mengapa dikatakan di situ saksi Yehova tidak mau mengakuinya tentang kematian itu? Sejarah mengakuinya. Demikian juga poin kedua, sejarah menulis pada tahun 55 sampai 120 Masehi, seorang yang bernama Cornelius Tacitus mencatat penghukuman ekstrim selama pemerintahan Pontius Pilatus perihal penyalipan Yesus sampai mati. Nah saudara, mereka ini adalah bukan orang Kristen, tetapi mereka adalah
mencatat sejarah atau pencatat sejarah. Jadi sekali lagi saya katakan, di mana sesatnya? Ya, mereka menolak adanya Natal dan Paskah. Selanjutnya poin yang kedua tentang pengajaran sesat itu adalah yang kedua adalah Mormon. Mormon berdiri tahun 1805 sampai 1844. Ya, berdiri tahun 1805 dan sampai pada 1844. Pendirinya adalah Joseph Smith. Pada tahun 2008, Mormon sudah memiliki 13.500.000 dan itu tersebar di seluruh dunia. Bahkan Mormon menyebut diri gereja suci akhir zaman. Gereja suci akhir zaman. Lalu kita boleh bertanya, di mana penyesatannya? Di mana kesesatannya? Yang pertama adalah kesesatannya di mana Tuhan Yesus memiliki daging dan sudah menikah. Jadi selama pelayanan di dunia, Yesus pun menikah. Ini penyesatannya. Yang kedua, mereka percaya bahwa pada saat meninggal mereka akan menjadi dewa. Nah, ini kan luar biasa. Ya, ini kesesatannya kedua. Yang ketiga, kesesatan Mormon adalah sering bernubuat, sering meramal, namun nubuatnya itu tidak pernah terjadi, ramalannya pun juga tidak terjadi. Ya. Dan rupanya kalau kita berbicara tentang nubuat atau ramalan palsu, nubuat palsu, Nabi Yeremia ini sudah pernah menyampaikan di mana pada tahun 627 sebelum Masehi pada pemerintahan Raja Yosia, di mana Yeremia mendengar suara Tuhan dalam Yeremia pasal 14. Jadi Yeremia pasal 14 ayat 14 sudah disampaikan tentang nubuat palsu, ramalan palsu, penglihatan palsu, ditulis sudah. Dalam Yeremia pasal 14 ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sudah ditulis. Baru muncul nubuat palsu, ramalan palsu itu pada saudara gereja Mormon tahun 1805 dan 1844 yang dipimpin oleh Joseph Smith. Nah, ini termasuk nabi palsu menurut Alkitab. Nah, saudara, ini terus berkembang sebenarnya. Terus berkembang. Yang ketiga, ajaran penyesat yang ketiga adalah Christian Science. Yang mana Christian Science ini berdiri pada tahun 1879. Berdiri pada tahun 1879. Pendirinya bernama Mary Eddy. Setelah Mary Eddy menemukan buku tentang ilmu penyembuh metafisika, maka Mary Eddy menggabungkan metafisika dengan mistis. Mistis dari timur, yaitu Hindu, dan kepercayaan kepada dewa-dewa. Mary Eddy juga membuat buku suci yang dinamakan Sains dan Kesehatan. Ini bukunya. Metode penyembuhan
menyangkal penyakit, menolak penyakit. Meskipun dia kena sakit, dia berkata, saya tidak sakit. Dan ini menipu dirinya sendiri. Kalau orang sakit, ya tentu kita mencari dokter supaya disembuhkan. Tetapi menurut konsep Mary Eddy, meskipun dia sakit, dia katakan tidak sakit. Kata lain, kalau dia punya masalah, dia berkata, aku tidak punya masalah. Berbicara positive thinking. Namun demikian satu sisi, ada ini yang disebut kesalahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di mana kesesatannya? Kita mulai mencari. Di mana kesesatan daripada Christian Science ini? Di mana kesesatannya? Yang pertama adalah dikatakan manusia tidak dari debu tanah. Seperti Kejadian pasal 2 ayat 7. Jadi manusia tidak dari debu tanah. Menurut Mary Eddy. Nah, dikatakan Kejadian pasal 2 ayat 7, jelas Alkitab katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Alkitab jelas menyatakan bahwa manusia itu dari debu tanah. Tapi dikatakan Mary Eddy menyatakan bahwa ini adalah kebohongan. Ini adalah dusta, ini kebohongan. Nah, ini penyesatan yang pertama. Kedua adalah Yesus bukan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, penyesatannya adalah Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah konsep buatan manusia. Poin ketiga, Yesus tidak pernah dicobai oleh setan. Alkitab katakan dengan tegas dan jelas, Yesus pun sempat dicobai oleh si iblis. Menurut Mary Eddy itu hanya pemikiran Yesus, bahwa Yesus pernah dicobai oleh setan. Itu hanya pemikiran Yesus, padahal ini adalah fakta. Yesus tidak pernah menipu. Yesus tidak pernah berdusta. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Yang keempat, kita melihat Yesus tidak pernah mati. Itu hanya pikiran Yesus saja. Padahal Alkitab jelas, sejarah pun jelas menyatakan bahwa Yesus pernah mati dan bangkit. Ini poin keempat. Jadi mereka tidak pernah mengaku bahwa Yesus itu mati. Itu hanya pikiran Yesus saja. Yang kelima, darah Yesus tidak ada nilai. Bahkan dosa adalah ilusi. Bayangkan saudara, darah Yesus darah yang mahal. Dia berkata darah Yesus tidak ada nilai atau tidak bernilai. Dan dosa itu adalah ilusi. Ini pandangan Christian Science. Dan inilah penyesatan yang kelima. Yang keenam, dikatakan yang keenam penyesatannya adalah manusia tidak pernah membuat kesalahan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, menurut Christian Science, manusia tidak pernah membuat kesalahan. Dan ini bertentangan dengan surat Roma pasal yang ketiga. Dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 jelas dikatakan di situ. Roma pasal 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi tidak ada yang benar berarti mereka banyak salah, banyak dosa, banyak penyelewengan. Namun menurut Mary Eddy berkata manusia itu tidak pernah membuat kesalahan. Bagaimana ini pandangannya? Roma pasal 3 jelas, Roma 4 ayat 12. Ayat yang ke-12 berkata, saudara, semua orang telah menyeleweng. Nah, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Terlalu banyak kesalahan-kesalahan itu. Bahkan juga ayat melompat ayat ke-23. Ayat 23 dalam Roma pasal yang ketiga sangat jelas.
Saudara, dikatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Apa dosa? Tidak taat. Apa tidak taat? Pelanggaran. Apa pelanggaran? Kesalahan. Jadi kesalahan manusia itu adalah pelanggaran untuk Tuhan. Pelanggaran itu disebut dosa. Ketidaktaatan upah dosa adalah maut. Untung ada ayat 24 dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi lewat kematian Kristus, lewat kasih karunia ada penebusan. Kenapa ditebus? Karena banyak kesalahan, banyak pelanggaran. Dan itu membuat dosa disebut ketidaktaatan. Poin yang ketujuh, ini kesesatannya. Dikatakan menurut Mary Eddy, pendiri daripada Kristen saya di sini, keselamatan adalah pembebasan dari khayalan. Keselamatan adalah pembebasan dari khayalan. Rupanya saudara, mereka hanya berkhayal-khayal saja. Mereka tidak meyakini akan keselamatan itu. Kenapa? Mereka sudah mendasari bahwa manusia itu tidak pernah bersalah. Jadi nggak perlu ada keselamatan. Dan keselamatan hanya khayalan. Ini kesesatan yang ada di dalam Christian Science. Selanjutnya, poin yang keempat. Ajaran tentang penyesatan ini, yaitu Children of God. Dalam Children of God, saudara, berdiri tahun 1969. Ya, Trident God ini berdiri tahun 1969 dan pendirinya adalah David Burks. David Burks ini tempat di California Selatan, Amerika Serikat. Dia punya moto adalah keselamatan hanya lewat pertobatan. Saya ulangi lagi motonya. Keselamatan hanya lewat pertobatan. Dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, cukup bagus motonya. Sangat luar biasa. Lalu kita mulai baca di mana kesesatan daripada Children of God ini. Di mana kesesatannya? Kesesatannya adalah yang pertama, hubungan seks adalah hadiah dari Tuhan. Hubungan seks adalah hadiah dari Tuhan. Pertama. Kedua, kegiatan seks adalah yang harus dinikmati secara keseluruhan. Karena seks adalah tujuan hidup. Seks adalah tujuan hidup. Itu poin kedua. Poin ketiga, kesesatannya di mana? Di mana Children of God ini mendukung adanya homoseks dan lesbianisme. Homoseks dan lesbianisme. Dan ini bertentangan dalam surat Roma pasal yang pertama. Ya, homoseks dan lesbi ini sangat bertentangan dengan firman Allah. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-24 berkata sangat jelas, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saling mencemarkan tubuh mereka. Perhatikan baik-baik ayat 26. Ayat 26 berkata, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Ini kan lesbi. Ya. Di mana yang wajar menjadi tidak wajar. Perempuan sama perempuan. Ayat 27. Dikatakan, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar
dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman. Perhatikan Bapak Ibu, laki-laki dengan laki-laki, ini lesbi. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi Children of God berpandangan Alkitab ini penyesat. Mereka mengakui kekristenan. Bahkan dikatakan keselamatan itu lewat pertobatan. Harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi berbicara tentang seks, mereka sangat setuju. Mereka homo boleh, lesbi boleh. Sampai muncul yang namanya perkawinan sejenis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang poin ketiga. Poin yang keempat, ini penyesatan daripada Children of God. Dikatakan mereka percaya bahwa Yesus berhubungan seks dengan Maria dan Marta. Coba, bukankah ini fitnah? Mereka percaya Yesus berhubungan seks dengan Maria dan Marta. Ini fitnah yang kejam sekali. Dan yang kelima, mereka percaya bahwa malaikat Gabriel berhubungan seks juga dengan Maria sampai melahirkan Yesus. Dan poin keenam, mereka percaya bahwa Roh Kudus adalah wanita. Bahkan dikatakan sebagai Ratu Suci Cinta. Ratu Suci Cinta. Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari Children of God, Christian Science, demikian juga Mormon, bahkan juga Saksi Yehova, itu ada di Indonesia dan sudah menyebar ke mana-mana. Dan pengikutnya sangat banyak sekali. Jadi kesimpulannya adalah dari 4 pengajaran sesat ini menyebar berbagai ajaran. Mungkin sekali waktu jika berkenan saya akan menyampaikan lebih ke dalam lagi. Jadi kesimpulannya rupanya dari beberapa pengajaran tersebut muncul ajaran-ajaran baru yang menyimpang dari kebenaran. Untuk itu kita harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kepada hambanya Bapak Pendeta Hudiono serta keluarga dan juga jemaat Elusai Kediri, saya ucapkan terima kasih untuk kepercayaannya. Saya boleh menabur benih firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Hudiono, keluarga, serta jemaat Elusai. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama di atas segala nama. Nama yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Bapa untuk sidang Tuhan di Elusai ini. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang menjauhkan kami dengan Engkau. Pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tuhan tolong, biar Roh Kudus boleh menyertai kami. Hikmat marifat menyertai kami. Kuatkan kami dengan pengajaran firman yang benar. Sehingga kami punya filter. Manakala kami mendengar pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah, maka itu semua kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya, kami yakin firman-Mu ya dan amin Tuhan. Manakala kami dengar firman-Mu, firman berkata, iman timbul dari mendengar. Dengar firman pengajaran yang benar, maka hidup kami pun menjadi benar. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hudiono serta keluarga, bahkan juga jemaat Elusai semakin hari semakin tumbuh dewasa di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, dan siap sedia menangkis semua ajaran-ajaran yang keluar dari konteks kebenaran firman. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih.
Terimalah ucapan syukur kami ini. Siap ucapan syukur kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama kita katakan